Aku mau cerita sesuatu nih. Akhir-akhir ini aku sering kepikiran sebenarnya kita ini hidup buat apa sih? Maksudku, ya aku tahu kita kerja, sekolah, punya target ini itu, tapi jauh di dalam ada sesuatu yang kadang terasa kosong. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Kayak kamu jalan terus, tapi nggak tahu arahnya. Kamu berusaha, kamu berdoa, tapi tetap aja muncul pertanyaan. Aku ini sebenarnya mau kemana sih? Dan mungkin aku renungi, makin aku merasa mungkin yang kita cari itu bukan tujuan besar dunia, tapi misi kecil jiwa kita yang gak selalu kelihatan, tapi terasa. Jujur aja ya, aku juga masih belajar. Aku bukan orang yang udah tahu semuanya. Kadang aku pun bingung. Kadang aku mikir, kalau benar aku punya misi jiwa, kenapa rasanya aku belum nemu juga? Tapi justru karena itu aku mau mulai pelan-pelan nyari tahu. Bukan lewat teori, tapi lewat rasa. Lewat pengalaman. Lewat hal-hal yang sering kita anggap sepele. Tapi ternyata membawa petunjuk. Satu hal yang aku sadari belakangan ini, misi jiwa itu gak selalu soal jadi siapa atau punya apa. Kadang, itu cuma tentang belajar mencintai diri sendiri. Atau berdamai dengan luka masa kecil. Atau menjadi seseorang yang mampu memaafkan, meski hatinya dulu hancur. Aku pernah baca ya, jiwa itu datang ke dunia ini bukan tanpa alasan. Ia membawa pelajaran. Dan pelajaran setiap jiwa itu berbeda-beda. Kita nggak bisa bandingin misi kita sama orang lain. Karena medan tempurnya beda. Latar belakangnya juga beda. Energinya pun beda. Jadi, kamu tahu nggak, filsuf Yunani kuno, Plato, itu pernah cerita dalam mitosnya yang terkenal. Katanya, sebelum jiwa lahir ke dunia, dia berdiri di antara bintang-bintang dan memilih kehidupannya sendiri. Serius, di ajaran beberapa agama tertentu juga kan pernah diungkapkan bahwa kita sebelum lahir ke dunia, ketika ruh itu ditiupkan ke dalam kandungan atau ke dalam jasad, kita itu pernah berjanji memilih kehidupan kita, berjanji dengan Tuhan kita. Makanya ketika kita lihat anak lahir, anak bayi lahir, itu tangannya masih kayak seolah mengepalkan sesuatu, seperti masih mengingat janji itu. Namun, seiring berjalannya waktu, kepalan itu mulai terbuka. Kita mulai lupa dengan janji kita. Ya, itulah katanya, jiwa itu memilih jalan yang akan ia tempuh. Bukan yang paling mudah, tapi yang paling dibutuhkan untuk pertumbuhannya. Kalau benar seperti itu, berarti hidup kita ini bukan kesalahan. Luka yang kita alami pun bukan tanpa alasan. Dan mungkin kamu dan aku memilih untuk lahir di waktu ini dengan semua tantangan ini karena jiwa kita tahu inilah yang kita perlukan untuk berkembang. Dari perjalananku yang masih acak-acakan ini, aku mulai bisa mengenali beberapa tanda kecil soal misi jiwa. Mungkin kamu juga pernah ngerasain. Yang pertama, ada hal-hal tertentu yang selalu nempel di hati kita. Misalnya kamu selalu suka nulis atau bantu orang. Meskipun gak tahu kenapa, rasanya nyaman aja. Nah, kedua, kita selalu ketemu pelajaran yang sama. Misalnya, selalu diuji soal kesabaran, soal kepercayaan, atau soal harga diri. Dan selalu kita dipertemukan sama orang-orang yang itu aja. Mungkin kita harus belajar dengan orang-orang yang seperti itu. Seolah-olah semesta itu terus bilang, yuk, ini dulu diselesaikan. Tugas ini dulu yuk yang diselesaikan. Ketiga, kalau kamu ngelakuin hal tertentu, rasanya kayak hidup. Kayak kamu lupa waktu, kamu senang, kamu ngerasa ini aku banget. Mungkin itu bagian dari misimu. Carl Jung pernah bilang, tujuan hidup kita bukan menjadi sempurna, tapi menjadi utuh. Dan aku suka banget kalimat itu. Karena selama ini kita terlalu sibuk pengen jadi sempurna, sampai lupa mendengar suara hati sendiri.
Kadang kita malah terlalu sibuk meniru jalan orang lain. Padahal, bisa jadi misi jiwa kita adalah melangkah berbeda. Dan gak apa-apa, serius. Aku juga belajar untuk menerima itu. Dulu aku pikir aku harus tahu dulu apa tujuan hidupku secara lengkap, baru aku bisa mulai. Tapi ternyata gak gitu. Kita gak harus tahu semuanya. Kita cukup tahu langkah berikutnya aja. Kayak jalan di malam hari, yang kelihatan cuma beberapa meter ke depan. Tapi itu cukup buat terus bergerak. Aku gak tahu pasti kamu di mana sekarang, tapi kalau kamu merasa gelisah atau hampa, itu mungkin sinyal kecil bahwa jiwa kamu sedang manggil kamu untuk kembali. Kadang aku merasa kayak orang yang jalan tanpa peta. Tapi makin kesini aku sadar, jiwa itu gak kasih kita peta, karena ia ingin kita belajar percaya. Bukan percaya sama dunia luar, tapi sama intuisi kita sendiri. Dan pelan-pelan, arah itu mulai kelihatan. Gak selalu jelas, tapi cukup. Karena kalau kisah kita udah dikasih tahu secara jelas dari awal, malah hidup kita itu menjadi kurang seru gitu. Nah, kalau kamu bisa sampai di sini dan mendengarkan ini, mungkin karena kita lagi jalan bareng, meski gak saling lihat. Sekarang, yuk kita tarik napas pelan dan ucapkan kalimat-kalimat ini. Bukan karena kita udah ngerti semua, tapi karena kita mau percaya pelan-pelan. Aku masih mencari, tapi aku tidak tersesat. Aku percaya jiwaku punya misi, walau aku belum bisa menyebutkannya sekarang. Aku izinkan diriku untuk berjalan perlahan tanpa peta. Setiap langkah kecilku adalah bagian dari pulang ke diriku sendiri. Aku cukup, aku berkembang, dan aku masih belajar. Dan itu tidak apa-apa. Terima kasih udah dengerin cerita ini. Aku gak tahu pasti misi jiwamu apa, tapi aku yakin kamu akan sampai dengan caramu sendiri. Dan kalau kamu mau, kita bisa terus jalan bareng di sini. Pelan-pelan, tanpa buru-buru. Sama-sama belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya, kita teruskan langkah kecil ini.